Apakah kamu tidak akan meninggalkanku seluruh tubuhnya? Mengapa kamu memohon padaku sekarang? Chen Ping memandang Qian Yue dan berkata, Tuan Chen, saya sedang berbicara omong kosong dan tidak masuk akal pada saat itu. Anda tidak boleh memperhatikannya. Demi kita menjadi biksu manusia, tolong kelilingi aku kali ini. Qian Yue mengeluh diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping begitu kuat dan segalanya akan berkembang hingga saat ini. Qian Yue, aku memberimu kesempatan dan pilihan, tapi sayangnya kamu membuat pilihan yang salah. Tidak semua kesalahan dalam hidup bisa disesali. Jika kamu tidak berlindung di rumah Qiyu, pencapaianmu tidak akan terbatas di masa depan, dan aku juga bisa memberimu kesempatan besar. Sayang sekali, sayang sekali. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, saya salah. Selamatkan hidup saya, selamatkan saya. Qian Yue masih memohon belas kasihan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Saya melihat Chen Ping menamparkan kepala Qian Yue dengan telapak tangannya, dan otak Qian Yue meledak dan dia tidak bisa mati lagi. Ketika Qiyu Tu dan Master Luan melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Sekarang Qian Yue sudah mati, giliran mereka selanjutnya. Terutama Tuan Luan, yang mengikuti Chen Ping tanpa keluhan apapun, tetapi dia hanya menyerang Chen Ping untuk membantu rumah Qiyu. Sekarang, jika Anda terluka parah, Anda hanya bisa menunggu untuk mati. Melihat mata Chen Ping tertuju padanya, Tuan Luan segera bersujud. Rekan Tao, Anda dan saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Hanya karena kebingungan Qiyu Tu saya menyerang rekan Tao. Selama sesama penganut Tao bersedia menyelamatkan nyawaku, aku bersedia mendedikasikan semua harta yang kumiliki untukmu. Saya tahu bahwa teknik formasi rekan Tao sangat kuat. Saya memiliki 4 slip formasi giok di sini, semuanya ditemukan dari beberapa reruntuhan kuno. Karena saya tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni formasi, dan saya belum memahami formasi slip giok ini, saya bersedia memberikan semuanya kepada sesama penganut Tao. Untuk menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan dengan gemetar mengeluarkan tas penyimpanan. Ada beberapa sumber daya budidaya di dalamnya, yang paling penting adalah 4 slip formasi giok ini yang diperolehnya dari beberapa reruntuhan kuno bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula, ada terlalu sedikit master formasi di dunia dewa dan manusia. Bahkan jika orang lain mendapatkan slip giok formasi ini, tidak ada yang bisa menggunakannya dan tidak ada cara untuk memahaminya. Meskipun Master Luan juga ahli dalam teknik formasi, dia masih tidak dapat memahami catatan di slip giok metode formasi ini, jadi dia selalu membawanya, menunggu suatu hari dapat memahaminya. Sekarang situasinya seperti ini, hidup Anda belum terselamatkan, dan tidak ada gunanya menyimpan slip giok formasi ini. Jadi untuk menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan tidak punya pilihan selain mengambil semua harta di tubuhnya. Apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya bergantung pada apakah dia bisa memuaskan Chen Ping. Tapi karena Chen Ping juga seorang master formasi, dia pasti tertarik dengan slip formasi giok dari reruntuhan kuno. Pada saat ini, Tuan Luan tidak memiliki gagasan untuk melawan, bukan karena dia penakut, tetapi karena dia tahu bahwa di depan Chen Ping, tidak ada perbedaan antara mereka dan mengikuti semut. Sebagai seekor semut, beraninya kamu bertingkah seperti semut dan menyesalinya. Tuan Luan masih mengetahui sedikit pengetahuan diri ini.
Dia sebenarnya mengetahuinya sejak Chen Ping melangkah keluar dari labu menelan langit. Tapi dia tetap tidak menyerah, berpikir bahwa beberapa orang bisa mengalahkan Chen Ping bersama-sama. Namun akibatnya ketiganya gagal total. Saya mendengar bahwa slip giok formasi ini mencatat formasi kuno. Sayangnya, budidaya formasi saya terlalu dangkal dan saya tidak dapat melihatnya sama sekali. Saya pikir Anda, sesama penganut Tao, tidak akan mendapat masalah. Anda bisa mendapatkan formasi ini slip giok, itu pasti akan membawa keterampilan formasi Anda ke tingkat berikutnya. Tuan Luan menyerahkan tas penyimpanannya dengan kedua tangannya, tatapan hormatnya benar-benar berbeda dari awal. Chen Ping sebenarnya tidak peduli dengan sumber daya di tas penyimpanan Master Luan, tetapi dia mendengar bahwa ada slip giok formasi kuno. Chen Ping sangat tertarik, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Melihat Chen Ping mengambil tas penyimpanan, Tuan Luan diam-diam menghela nafas lega. Karena Chen Ping menginginkannya, nyawanya harus diselamatkan. Lagi pula, memakan orang memiliki mulut yang pendek dan pegangan tangan yang pendek. Jika Chen Ping mau, dia pasti tidak akan bunuh diri. Tuan Luan menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas. Chen Ping mengambil tas penyimpanan, mengeluarkan slip giok formasi, dan kemudian menembus slip giok dengan kesadaran ilahi. Namun, tampaknya ada beberapa tabu pada slip giok formasi ini. Kesadaran spiritual Chen Ping tidak dapat memasuki slip giok formasi sama sekali, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apa formasi itu. Memang ada sesuatu, bahkan menghalangi kesadaranku. Chen Ping tertegun sejenak, dan kemudian kesadarannya meningkat. Di lautan kesadaran Chen Ping, gugusan bintang yang tampak kacau segera muncul. Bintang-bintang ini, baik terang maupun gelap, menyebar ke seluruh lautan kesadaran Chen Ping. Apa ini? Melihat kemunculan tiba-tiba bintang di langit, Raja Iblis Ciun bertanya dengan kaget. Chen Ping melihatnya sekilas dan langsung melihatnya, ini adalah pola formasi pada slip giok. Hanya setelah retak barulah kesadaran spiritual dapat memasuki slip giok. Chen Ping mengandalkan keterampilan formasinya sendiri untuk memecahkan pola formasi dengan cepat. Tuan Luan tidak dapat memecahkannya selama bertahun-tahun, tetapi Chen Ping melihatnya hanya dengan dua mata. Ketika retak, kesadaran Chen Ping langsung memasuki slip giok. Chen Ping hanya merasa dia tiba-tiba berputar, dan kemudian matanya berubah menjadi hamparan putih yang luas. Dia tidak bisa merasakan kekuatan spiritual sedikit pun, dia juga tidak bisa merasakan kehadiran formasi konstan. Formasi macam apa ini? Kenapa kamu tidak bisa merasakannya sama sekali? Chen Ping sedikit mengernyit. Chen Ping tenggelam dalam dunia putih, mencoba menangkap petunjuk apapun tentang formasi ini. Seiring berjalannya waktu, dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, seolah-olah itu beresonansi dengan semacam aturan di dunia. Apakah ini? Apakah ini bentukan langit dan bumi yang legendaris? Chen Ping terkejut, dan dia menyadari bahwa dia mungkin telah menyentuh area paling tabu dan misterius di dunia surga dan manusia. Formasi agung langit dan bumi adalah formasi unik yang disusun oleh makhluk-makhluk kuat purba yang menggunakan langit dan bumi sebagai kain dan bintang sebagai bidak catur. Formasi ini dapat mengisolasi komunikasi antara surga dan dunia manusia dan membuat mustahil bagi para biksu surgawi yang tertinggal di surga dan dunia manusia untuk kembali ke surga. Meskipun Chen Ping tidak mengerti siapa yang mendirikan formasi langit dan bumi ini,
dan apa tujuan awal mendirikan formasi langit dan bumi ini. Tapi Chen Ping tahu bahwa formasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia goyangkan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Pantas saja kesadaran spiritualku tidak bisa masuk dengan mudah. Apakah formasi besar langit dan bumi ini berada di luar jangkauan manusia? Chen Ping berpikir dalam hati, merasa terkejut sekaligus bersemangat. Dia memahami bahwa jika dia dapat menguasai formasi besar langit dan bumi ini, dia akan mampu menghancurkannya. Pada saat itu, para biksu surgawi yang tertinggal di dunia surga dan manusia akan dapat kembali ke alam surga satu demi satu. Nenek moyang pola ilahi, susunan iblis, semuanya dapat kembali ke surga yang mereka impikan. Chen Ping mencari Slip Giok untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan pemimpin. Akhirnya, dia menemukan bahwa apa yang tercatat di Slip Giok hanyalah bagian dari formasi besar langit dan bumi. Mungkinkah keempat formasi batu giok ini dapat membentuk formasi langit dan bumi? Chen Ping berpikir dan mengeluarkan Slip Giok formasi lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat lagi memasukkan kesadaran spiritual mereka ke dalamnya. Melihat Slip Giok di tangannya, meskipun Chen Ping merasa tidak ingin melakukannya, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa memaksanya. Itu saja, percuma memaksakannya sebelum ada kesempatan. Chen Ping menghela nafas, memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, dan menoleh untuk melihat Tuan Luan yang sedang berlutut di samping dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Meskipun kamu berada di bawah komando Kyutu, menurutku kamu benar-benar bertekad untuk mempelajari seni formasi. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-kata Chen Ping, tetapi hukuman mati dapat dihindari, tetapi kejahatan yang masih hidup tidak dapat dihindari. Karena Anda telah melakukan sesuatu terhadap saya tidak dapat membiarkan Anda pergi seperti ini dan membiarkan orang lain berpikir bahwa saya, Chen Ping, aku mudah ditindas. Hari ini aku akan dihapuskan. Gunakan tanganmu sebagai hukuman. Setelah mengatakan ini, Chen Ping menunjukkan, dan kilatan cahaya spiritual melintas. Guru Luan merasakan sakit yang menusuk di kedua lengannya, dan kemudian kehilangan kesadaran. Dia pingsan di tanah, dengan rasa takut dan lega di matanya. Dia tahu bahwa dia pantas mendapatkannya, tapi dia juga berterima kasih kepada Chen Ping karena memberinya cara untuk hidup dalam 10 atau 8 tahun. Jika hidupnya hilang, maka tapi hanya seumur hidup. Terima kasih, Tuan Chen. Meskipun Tuan Luan sangat kesakitan, dia juga sangat gembira. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Dia tiba-tiba berdiri dan melarikan diri. Setelah Tuan Luan melarikan diri, Chen Ping mengarahkan pandangannya pada Kyutu. Tubuh Kyutu gemetar, tetapi ketika dia melihat Tuan Luan mempersembahkan hartanya dan kemudian diselamatkan nyawanya, dia berpikir dia bisa menghindari kematian selama dia berlutut untuk memohon belas kasihan dan kemudian mempersembahkan hartanya. Meskipun Kyutu adalah tuan muda dari Kyu Mansion, dia merasa bahwa wajah lebih penting daripada kehidupan. Tapi saat ini, semua orang tewas dan terluka. Bahkan jika dia berlutut dan memohon pada Chen Ping, tidak akan ada yang tahu. Saat ini, yang paling bijaksana adalah meminta belas kasihan. Seperti kata pepatah, dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Tuan Chen, kasihanilah aku. Kasihanilah aku.
Setelah Kyuto mengetahuinya, dia segera berlutut dan memohon belas kasihan. Apalagi saat saya melihat Tuan Luan telah kehilangan tangannya, namun ia tetap menyelamatkan nyawanya, secercah harapan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Kesombongan dan keganasan di wajahnya telah lama digantikan oleh rasa takut. Tuan Chen, saya bersedia memberikan semua yang saya miliki, hanya meminta Anda untuk mengampuni hidup saya. Anda tahu, ini adalah tas penyimpanan saya, yang berisi harta yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Selama Anda tidak membunuh aku, tas penyimpanan ini akan menjadi milikmu. Kyuto mengangkat tas penyimpanannya tinggi-tinggi dengan tangan gemetar, seolah itu adalah satu-satunya sedotan penyelamat nyawanya. Namun, Chen Ping hanya menatapnya dengan dingin, tanpa belas kasihan di matanya. Dia berbicara perlahan, suaranya rendah dan kuat, Kyuto, menurutmu hartamu bisa menyelamatkan hidupmu? Ketika Kyuto mendengar ini, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa Chen Ping akan memperlakukan Tuan Luan seperti dia, dan selama dia menawarkan harta itu, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi apa yang dikatakan Chen Ping selanjutnya membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Kenapa tidak? Kyuto sedikit bingung. Kamu benar-benar bingung? Karena jika aku membunuhmu, hartamu juga menjadi milikku. Kata-kata Chen Ping penuh dengan ejekan. Wajah Kyuto langsung pucat. Dia tidak bisa mempercayai telinganya, apalagi Chen Ping. Hanya saja mereka tidak mengikuti rutinitas dan menukar harta demi nyawa. Mengapa Chen Ping tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu ketika dia tiba? Kyuto ingin memohon belas kasihan lagi, tapi dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Pada saat ini, Chen Ping melintas dan mendatangi Kyuto dalam sekejap, menyerang dengan telapak tangannya. Angin di telapak tangannya seperti pisau, dengan niat membunuh yang dahsyat, dan langsung menuju ke organ vital Kyuto. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Di mataku, rumah Kyumu adalah omong kosong. Suara Chen Ping terdengar di telinga Kyuto, seperti hukuman mati. Kyuto hanya merasakan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya. Dia ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Telapak tangan itu menghantam dadanya dengan keras seperti gunung yang runtuh. Bang! Terdengar suara keras, dan tubuh Kyuto terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dadanya cekung dan darah muncrat, menodai tanah di sekitarnya menjadi merah. Matanya melebar, wajahnya penuh keengganan dan kebingungan, seolah dia masih memikirkan mengapa Chen Ping begitu tidak berperasaan dan mengapa dia tidak diberi kesempatan untuk hidup. Kamu, Kyuto membuka mulutnya, tapi hanya mengucapkan dua kata yang tidak lengkap. Lalu dia memiringkan kepalanya dan benar-benar kehabisan napas. Chen Ping berdiri di sana, memandangi tubuh Kyuto, tanpa ada gejolak di matanya.